Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah menganugerahkan kepada kita nikmat waktu yang luang. Begitu pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat hidayah dan taufiknya, dan kita mampu untuk menjalani segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, yang senantiasa selalu sabar di atas syariat yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang di akhirat kelak Allah masukkan kita ke dalam surga Firdausnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini adalah bulan ketiga atau pertemuan ketiga kita dalam kajian rutin kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat, selalu memberikan kita kemampuan untuk datang hadir di majelis ilmu. Karena mengingat pentingnya majelis ilmu ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kebutuhan seseorang terhadap ilmu melebihi kebutuhannya dari makan dan minum. Sementara seorang yang makan dan minum bisa di perharinya yang paling 2 atau 3 kali dalam sehari. Sementara menuntut ilmu ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu muslim untuk mengecas kembali, untuk menghidupkan kembali ruh-ruhnya, semangatnya agar termotivasi untuk menjalankan segala bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan agar kita mampu untuk menahan diri kita, nafsu kita dari hal-hal yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini insyaallah kita akan menjelaskan sebuah kitab yaitu berjudul 50 atau 50
Qaidatul Qur'aniyah, 50 kaidah dalam Al-Quran tentang kehidupan. Yang mana kitab ini ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Yang mana insyaallah buku ini sangat bermanfaat untuk kita semua yang akan bercerita atau akan membahas judul atau bab yang pertama itu adalah yang berkenaan dengan waqulu qawlan linnasi husna, dan berbicara kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqulu linnasi husna. Waqulu artinya adalah dan berbicaralah. Waqulu ini adalah kaidah yang pertama ya. Kaidah pertama di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan 50 kaidah dalam kehidupan manusia. Allah perintahkan hal ini di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Jadi yang bawa Quran silakan buka Al-Qurannya. Pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wadil qurba wal yatama wal masakin, dan begitu pula berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan ini tema yang akan kita bahas pada hari ini. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat ini terletak pada surat Al-Baqarah ayat 83. Yuhanu fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian anjuran berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi anjuran berbuat baik kepada bapak dan ibu kita ini bukan hanya syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, bukan aturan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi kepada nabi-nabi sebelumnya, pada umat-umat sebelumnya juga diperintahkan oleh Allah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang mulia, bahasa-bahasa yang agung yang harus kita gunakan, yang harus kita bahasakan kepada kedua orang tua kita. Kemudian begitu pula perintah berbuat baik kepada karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Karib kerabat kita termasuk di situ adalah adik kita, kakak kita, mama, bibi, dari bapak, dari ibu, kakek, nenek, ini semua termasuk karib kerabat. Maka ada istilah, ada karib kerabat dekat, ada karib kerabat jauh. Kalau jauh inilah sepupu lah. Ya. Jadi saudara-saudara dari kakek kita, nenek kita, inilah sepupu maksudnya.
Jadi karib kerabat dekat, ada karib kerabat jauh. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan begitu pula kita harus berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Al-yatama di sini maksudnya anak yatim. Jadi kalau sudah dewasa bukan yatim. Namanya dalam ulama menyebutkan nama yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh mablaghul rijal. Jadi siapa yang ditinggal mati oleh ibunya atau oleh bapaknya sementara dia belum sampai masa balik. Nah itu namanya ya yatim. Kalau sudah dewasa, sudah punya anak, punya istri, ditinggal mati, meninggal oleh bapak dan ibunya tidak dikatakan ya yatim. Maka yatama di sini adalah anak yatim. Wal miskin, begitu pula orang miskin. Kita berbuat baik kepada orang miskin. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qulu lin-nasi husna. Dan ini yang kita garis bawahi dan harus kita jelaskan. Dan berkatalah dan berbicaralah dan dan bertutur katalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan ini kaidah pertama dalam itu. Kita harus memilih kaidah berbicara yang baik kepada manusia. Maka dalam Al-Quran nanti kita akan satu persatu bahas bagaimana kita berbicara kepada orang yang sufaha, orang yang tidak berakal, atau orang yang bodoh, orang tidak mengerti. Ada cara berbicara. Bagaimana kita berbicara kepada anak-anak kita? Bagaimana kita berbicara dengan orang tua kita? Bagaimana berbicara kepada pemimpin kita? Maka ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi pilihan kata yang harus kita ucapkan seperti apa? Ya. Sama juga seperti kita mungkin pengusaha, pedagang, kita juga harus paham bagaimana cara berbicara yang baik kepada siapa? Orang yang membeli barang kita, kepada klien kita, kepada teman bisnis kita, kepada rekan kerja kita. Ini ada caranya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, hal ini harus kita perhatikan, harus perhatikan kita. Dan ini semua ucapan yang baik ini adalah keluar dari lisan kita, keluar dari ucapan kita. Nah, dalam hadis Nabi SAW ada dua hal yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Ya, di antaranya apa? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah. Satu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk dalam surga? Maka Rasulullah SAW menyebutkan faqala taqwallah. Amalan yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk dalam surganya Allah itu karena apa? Amalan namanya takwa, namanya takut kepada Allah. Maka Al-Imam Ali radhiyallahu anhu menyebutkan namanya takwa itu pertama khasyatul jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Orang yang beramal, amalu bitanzil, orang yang beramal terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga itu adalah wasti'dadu liyaumir rahim. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhirat. Yang terakhir adalah wa qana'atu bil qalil. Orang yang merasa syukur terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan. Ini sifat takwa. Nah, orang yang melakukan 4 hal ini, merekalah orang yang pertama kali atau yang paling banyak masuk surga. Kira-kira dari 4 ini, sifat takwa ini sudah ada pada diri kita Bapak Ibu. Satu, takut kepada Allah. Yang kedua, merasa syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Yang ketiga,
beramal terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Yang ketiga, mempersiapkan diri dengan ibadah dan amal saleh untuk menghadapi hari akhirat. Sudah ada nggak Bapak Ibu? Sudah ada nggak pada diri kita sifat ini? Yang mana sifat takwa ini? 4 sifat ini bagian daripada ketakwaan. Yang menyebabkan apa? Hal ini yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Nah, kita masalah yang kedua ini. Sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah perbuatan yang pertama kali atau yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-faqru wal faraj. Yang menyebabkan seorang itu masuk neraka yang paling banyak adalah karena sebab mulutnya tidak bisa menjaga lisan, ya, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga mulutnya. Yang kedua adalah tidak bisa menjaga kemaluannya, ya. Baik. Maka ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut ini kita harus jaga. Jangan sampai mulut kita ini basah karena menggibah orang, mencaci orang, menghina orang, mengejek orang. Mulut kita ini basah bukan berzikir kepada Allah, tidak. Kalau lisan atau mulut orang beriman ini la yazalu lisanan, ya, rutaban min zikrillah. Kalau orang beriman, lidahnya ini selalu terjaga dengan apa? Zikir kepada Allah. Beda dengan lisannya orang yang tidak beriman. Lisannya basah dengan menggibah, membicarakan kekurangan orang lain, ya, memfitnah orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain, ya. Sementara dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang yang tidak bisa berbahasa dengan berbahasa baik kepada manusia, orang yang tidak bisa menjaga akan ucapannya dengan ucapan yang mulia, ya, di akhirat kelak akan rusak amalnya. Bapak Ibu Allah, kebaikannya itu akan hilang, ya, kebaikannya akan hilang. Justru kebaikan dia itu akan diberikan kepada orang lain yang orang lain tersakiti dengan lisannya. Tentang hadis Nabi SAW. Hadis ini, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna mal muflis? Jadi ini metode Nabi SAW berdialog dengan sahabatnya. Jadi Nabi SAW ketika beliau memberikan nasihat atau mengumpulkan sahabatnya, tidak hanya Nabi SAW yang berbicara, tidak satu arah saja. Namun Nabi SAW kadang melemparkan sebuah pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya, ya, melemparkan sebuah pertanyaan. Bisa nggak kira-kira sahabatnya bertanya, menjawab? Salah satunya hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Al-muflis, muflis itu artinya merugi. Kalau mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Ya, nanti jangan, ya, karena ada dalam hadis tadi nama muflis ini dikasih nama. Siapa anak Abdullah Muflis? Hamba Allah yang muflis. Loh, kok tahu nama muflis? Muflis kan jelek artinya. Muflis artinya orang yang bangkrut, orang yang merugi. Ini ada dalam hadis Nabi SAW artinya. Ya. Nama ini saya pernah dengar dalam hadis Nabi SAW. Yang salah siapa? Hadis Nabi atau dianya? Nah ini memang betul ada dalam hadis Nabi SAW, tapi artinya berbeda. Artinya buruk, jelek. Ya, apa artinya? Artinya merugi atau bangkrut. Hamba Allah yang bangkrut. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah engkau wahai para sahabatku orang-orang yang merugi? Maka sahabat bertanya, ada yang mengatakan al-muflisu fina man la dirhaman wala mata'. Ya.
Orang yang merugi di antara kami adalah, jadi sahabat ini ya memandang atau muflis rugi itu dari kacamata dunia, ya, dari kacamata dunia. Sahabat ini berkata, orang yang merugi di antara kami, mereka adalah man la dirham, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang. Orang yang kere itu adalah orang yang tidak punya uang, ya. Sehingga apa dengan uangnya itu tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli kendaraan. Jangankan rumah dan kendaraan yang besar, makan aja tidak bisa. Wala mata, begitu pula tidak punya, ya, melengkapi kebutuhan yang dia miliki sehari-hari. Itulah namanya orang merugi, ya. Nah, ini sekali lagi sahabat Nabi SAW memandang muflis ini dari kacamata dunia. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan al-muflisu min ummati. Tetapi apa? Orang yang merugi dari kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah. Siapa saja yang datang kepada Allah di hari kiamat. Ya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan hari kiamat di sini? Karena dunia ini sebentar saja, fana saja. Dunia ini sebentar saja. Dunia kadang kita diberikan nikmat, kadang nikmatnya kurang. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita, ya, kadang kita memiliki keuntungan banyak, kadang kita memiliki keuntungan berugi, ya. Memiliki keuntungan sedikit bahkan merugi. Kadang kita bahagia, kita sengsara. Ini kan dunia namanya, ya. Maka Nabi menyebutkan orang yang merugi di kalangan umat, yaitu umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Siapa yang datang hidup setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ya, baik yang muslim maupun yang kafir, itu umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad sudah dijelaskan ada jenisnya umat Nabi Muhammad yang mereka harus didakwahi, ya, harus diajak, ya, untuk mentauhidkan Allah sehingga mereka beriman. Ada umat Nabi Muhammad yang telah menerima syariat Nabi Muhammad, yaitu namanya ummatul ijabah. Ada ummatul du'a yang harus didakwahi, ada namanya ummatul ijabah yang telah menerima, ya, akan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari kiamat kelak ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Segudang pahala, ya, satu gunung kebaikan datang kepada Allah. Dari apa? Dari amal sholatnya, dari amal puasanya, dari amal sedekahnya, dari amal haji dan umrahnya, dari amal, ya, segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Namun, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan-kebaikan tersebut akan hilang seketika, akan sirna di hadapannya, ya, tidak meninggalkan satupun kebaikan kepadanya. Karena sebab apa? Karena sebab lisannya tidak bisa menjaga bahasanya, tidak bisa menjaga lidahnya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa qad syatama hadza. Dulu di dunia kerjaan apa? Syatam itu adalah sering menyakiti, ya, sering menyakiti orang lain dengan cara menggibah orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, kemudian menyakiti orang lain, membuli orang lain. Masa sekarang bully, ya, membuli orang lain. Maka syatamahan. Dulu di dunia sering menyakiti orang lain. Kemudian waqal dafa'ada, begitu pula dulu di dunia kerjaannya apa? Selalu mengambil hak orang lain atau menuduh orang lain, orang baik-baik, ya, dituduhlah, ya, ia mencuri, ia mabuk, ia berzina, ia tuduh yang tidak baik. Ini tidak boleh. Waqad syatamaha wa qadhafaha wa darbaha. Tangannya ini tidak selamat orang lain dengan tangannya. Dia sering memukul orang lain. Sedikit-sedikit dipukul orang lain. Sedikit-sedikit dengan tangannya ia ambil hak orang lain. Ini hati-hati dengan tanda tangan, ya. Gara-gara tanda tangannya disepakatilah, ya, sehingga hak orang lain diambil, hak orang lemah diambil gara-gara tanda tangannya. Hati-hati.
Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang terjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mal hadha. Bahkan mereka mengambil hak orang lain. Kemudian wa safaqu dima'u hadha. Sampai apa? Karena keinginan ambisi dunia mereka sangat tinggi, rela mengorbankan nyawa orang lain, sehingga apa? Dia rela mengorbankan nyawa jiwa orang lain untuk mencapai ambisi. Maka di hari kiamat orang seperti ini, ikhwan dirahmati oleh Allah, amal kebaikannya itu akan beralih kepada orang lain. Pada siapa? Orang yang disakitinya, orang yang dibulinya, orang yang dipukulinya, orang yang diambil haknya, orang yang diambil hartanya, orang yang dibunuhnya, akan beralih amalan kebaikan kita. Makanya hati-hati, hati-hati. Jangan sampai amalan sholat kita, amalan puasa kita, amalan sholat yang setiap hari kita dirikan 5 kali setidaknya dalam sehari semalam hilang begitu saja. Begitu pula amalan Ramadan puasa kita, 1 bulan penuh kita puasa hilang begitu saja amalan. Begitu pula sedekah kita dari harta, dari jerih payah kita, dari usaha kita keluarkan harta tersebut, kita sedekahkan, namun apa? Hilang begitu saja. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan dalam kaidah kehidupan kita dalam Al-Qur'an yang pertama apa? Wa qulu lin-nasi husna. Maka berbicaralah, bertutur katalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Hindari ucapan yang kotor, hindarilah ucapan yang kasar, hindarilah ucapan yang membuat orang itu tersinggung, hindarilah ucapan-ucapan yang membuat orang marah kepada kita. Maka Allah sebutkan ini, berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang husna. Husna itu adalah hasanun, berkata baik. Baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh di dalam Al-Qur'an, Allah memberikan contoh bagaimana kita berbicara yang husna. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ini bagian Al-Qur'an, silakan buka. Dalam surat An-Nisa ayat 5, Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Apa bunyinya di dalam surat An-Nisa ayat 5? Wala tu'tus sufaha. Allah menyebutkan, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Sufaha itu adalah belum sempurna akalnya atau al-jahlu. Al-jahlu ini adalah orang yang bodoh maksudnya. Amwalakum, harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha, dan atau berilah mereka belanja dan waksuhum dan pakaian-pakaian, waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicara kepada mereka dengan bicara yang baik, ma'ruf ya. Nah, ini yang kita garis bawahi di sini ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicara kalian kepada mereka dengan bicara yang baik. Ini kepada siapa? Ini kepada anak-anak kita atau kepada orang yang sufaha.
orang yang mungkin akalnya itu tidak seperti kita, ya, orang yang bodoh. Jadi ada sebuah kaidah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan apa? Tingkat akal mereka. Jadi maaf, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara kepada orang yang bodoh, yang mungkin tanda kutip ya, tingkat pendidikannya itu adalah rendah contohnya ya. Nggak bisa kita berbicara kepada mereka dengan bahasa-bahasa intelektual, bahasa realisasi, emansipasi, ya, atau bahasa terasi-terasi yang lainnya. Nggak bisa. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa tersebut, ya, dengan bahasa yang ma'ruf. Ini ma'ruf ini bagian daripada husna. Ya. Jadi ketika kita gunakan dengan bahasa yang terlalu tinggi kepada mereka, tak mampu. Jadi sampai berbusa mulut kita berbicara kepada mereka, mereka tidak akan faham. Ya. Maka di sini disebutkan berbicara kepada orang-orang yang bodoh tersebut dengan apa? Qaulan ma'rufa. Dengan berbicara yang ma'ruf. Bicara yang ma'ruf itu adalah apa? Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya, tak perlulah mentang-mentang kita hidup di kota, kemudian kita pulang kampung ke desa, ajak dialog ya, masyarakat dengan bahasa yang biasa kita gunakan, bahasa intelek. Ya, tidak akan nyambung, ya. Maka ini kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang khatibun nas ala qadri uquli, ajak berbicara manusia tersebut sesuai dengan kemampuan akalnya, termasuk dalam hal ini. Ya. Ini contoh pertama ya. Qaulan ma'rufa ini adalah bagian daripada waqulu lillahi wa qulu linnasi husna. Berbicara pada manusia dengan ucapan yang baik. Mungkin apa yang kita sampaikan kepada mereka adalah sesuatu yang baik. Ucapan yang baik tidak ada salah. Kalau diteliti memang tidak salah. Ya. Bagus semua kita ucapkan. Tapi apa? Caranya yang tidak baik. Karena kita berbicara itu pilih kata-kata yang baik, waktunya yang baik, kemudian bahannya juga yang baik, caranya juga baik. Ya. Maka ikhwan dirahmati Allah, ini harus perhatikan. Sama kita ini kalau kita mau beri makan kucing contohnya ya. Beri makan kucing. Kan kita panggil ya. Urus. Ya, kasih dia makan yang baik. Kan senang dia datang. Ya kan? Tapi kalau kita memberikan dia makan, contohnya memberikan makan dengan satu gumpal daging contohnya. Kemudian kita lempar dia caranya, kira-kira dia datang lari. Karena caranya tidak baik. Niat kita memberikan dia makanan itu baik, makanannya juga yang disukainya, tapi caranya tidak baik. Nah, maka ini tidak akan mengenal. Ya sama juga kita berusaha, kita berdagang juga harus begitu. Coba lihat pelayan-pelayan di restoran, pelayan di toko-toko di mall-mall luar biasa bahasanya kan baik-baik. Selamat datang Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu dan sebagainya ya. Dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Dan itu memang sudah ada SOP. Coba kalau ada pelayan baru datang, mau ngapain sih? Gitu kan? Kira-kira datang nggak orang atau belum? Nah, mau ngapain sih? Ada apa mau? Nah, ini kan tidak baik bahasanya. Nah, maka ini syariat mengajarkan kepada kita. Kaidah yang pertama apa? Wa qulu linnasi ya, husna. Maka berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Di antaranya apa? Kalau kita berbicara dengan orang yang sufaha, ya, orang yang belum sempurna akalnya, ya, atau disebutkan al-jahil, maka berbicara sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, baik. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah, yang kedua bisa dilihat di dalam surat An-Nisa pula. Ya, ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wal yaqulu qaulan sadida." Maka berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid. Kalau pakai syadid itu artinya ya, kasar artinya ya. Kalau ini pakai sin, makanya jangan salah baca. Nah, makanya butuh kalau kita baca Quran itu butuh namanya perbaikan bacaan. Ya.
Syadid itu artinya ya kasar. Ya. Kalau sadid itu artinya itu adalah ya baik juga, artinya baik. Tapi bermakna sadid itu adalah masad. Masad itu adalah sandar. Jadi dan berbicara kalian dengan ucapan yang baik. Ya. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang tua harus meninggalkan ya sebuah kebiasaan baik, sebuah bekal yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Nah, disebutkan dalam ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ya, ini contohnya ya. Jadi ayat ini ditutup dengan falyaqulu qawlan sadida. Wahai para bapak-bapak, para ibu-ibu, para kakek-kakek, para nenek-nenek, berbicaralah kepada mereka dengan ucapan yang memiliki sandaran. Ya, jadi masad di sini adalah bicara yang teguh, yang kelak mereka akan menjadikan ucapan ini sebagai sandaran. Jadi kita sebagai bapak ini, kalau kita berbicara sama anak-anak kita, ya, bicaralah kepada mereka agar mereka menjadikan apa yang kita ucapkan sebagai sandaran mereka. Menurut bapak saya, contohnya ya, menurut bapak saya mengambil hak orang lain itu tidak dibolehkan. Dan ini harus mereka pegang nanti. Ya, jangan kita hanya orang jangan ambil itu ya, jangan. Ini kasar. Ya, memang betul itu tidak boleh. Tapi ini kita mengajak komunikasi berbicara kepada anak kita ini dengan ucapan ini mereka akan terngiang-ngiang dan ingat ketika sampai besar, dan bahkan ini yang akan mereka ceritakan kepada anak mereka. Ya, jadi ini namanya qaulan sadida. Ya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, tutur kata yang benar. Maka yang paling dirahmati Allah, maka ini penting sekali bagi kita sebagai orang tua. Ini menjaga ucapan kita kepada anak kita. Anak kita kan manusia juga. Ya. Jangan sampai keluar kata kasar di lisan kita. Jangan sampai di lisan kita keluar kata jorok, kata yang tidak baik. Karena apa yang mereka dengarkan dari kita, apa yang dari yang kita ucapkan, itu yang akan mereka simpan dalam otak. Maka butuh kita ketika berbicara kepada mereka, berbicaralah dengan yang baik-baik. Ya, sekali lagi, ucapan kita inilah menjadi pegangan dalam hidup mereka, sehingga mereka nanti bercerita. Kata bapak saya, kata ibu saya, kita harus sholat di tempat pada waktunya. Ini akan mereka pegang. Ya, karena kita nasihatnya, ya, saat engkau tidak di rumah, adzan berkumandang, segeralah menuju rumah Allah. Ya, dan ini akan mereka jaga. Segeralah menunaikan ibadah sholat, segeralah menunaikan hak Rob kita. Tuhan kita ini akan selalu terngiang pada dirinya. Ya, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ucapan, ya, ucapan yang saat ini saya sendiri terlalu terngiang-ngiang. Ya, ucapan itu dan masih saya ingat sampai sekarang. Contohnya, kalau engkau ingin banyak teman, ya, maka ya, kalau engkau ingin banyak teman, maka jangan jauh dari masjid. Karena di masjid itu ada orang-orang baik, masya Allah ya. Ucapan itu luar biasa. Ini dulu diucapkan orang tua ya. Kalau ingin kita banyak teman, masjid. Karena masjid itu orang baik-baik. Nah ini namanya apa? Ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik. Jadi semua tertanam pada diri saya khususnya. Ya, jadi kalau berteman itu luar biasa. Ya, orang-orang baik, insya Allah di masjid. Ya kan? Karena yang nggak mungkin lah. Ya, ada orang yang tidak baik di masjid kecuali segelintir saja, oknum saja.
pada umumnya orang-orang di masjid itu orang baik. Karena Allah sebutkan, ternyata ada dalilnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, mereka adalah orang baik. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah. Oh, ternyata ini adalah isi kesimpulan nasihat dari orang tua. Nah, maka anak-anak kita harus memiliki namanya pendirian ini. Dan masih banyak lah, ya, masih banyak ya, ucapan-ucapan yang baik yang kita berikan kepada anak kita. Di antara kecilnya, di antara contohnya ini, ya, wa qulu qawlan ma'ruf. Ya. Nah, yang pertama tadi apa? Wa qulu qawlan ma'rufa, yang kedua wa qulu qawlan sadida. Ya, kalau qawlan sadida itu ada disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah kalian dengan ucapan yang baik. Ucapan yang husna ini adalah dengan sadida. Ya. Ucapan yang baik itu adalah di antaranya adalah qaulan sadida. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Ini di antara contohnya. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Ya. Ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-63. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ayat 61 sampai ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya. Baik, di akhir ayat tersebut disebutkan wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Nah, di ayat 63-nya ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Nah, yang kita garis bawahi bagian daripada ya wa qulu lin-nasi husna. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya, qaulan baligha. Ya. Wa qul lahum qaulan baligha. Ya. Jadi ini ucapan yang harus kita ucapkan saat kita berdakwah, menyampaikan ya kebenaran. Jadi carilah kata-kata yang kata tersebut sederhana yang bisa dicerna, yang dengan kata tersebut akan menjadikan seseorang itu paham, jadi tertarik dengan ucapannya. Ya, ini namanya qaulan baligha. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli, dan apabila dikatakan oleh mereka, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah telah turunkan, wa ila rasul, kepada rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau melihat orang-orang munafik, mereka menghalangi dengan keras darimu. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yaitu orang-orang munafik,
disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka mendatangimu dan bersumpah kepada Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, mereka sesungguhnya beralasan tidaklah mereka menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang berada dalam hati mereka. Fa'rid anhum wa'idhum, ya. Allah menyebutkan, maka berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, ya. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya, ya. Nah, ini juga bagian daripada perkataan, yang perkataan tersebut, ya, perkataan yang baik. Jadi ketika kita berdakwah, ya, butuh ucapan, butuh perkataan yang baik, ya, yang memiliki zauk. Zauk itu adalah rasa ketika kita ucapkan orang itu menerima. Oh, benar juga, ya. Ketika kita menyampaikan, mereka menerima, mereka merasa ternyuh dengan apa yang kita ucapkan, mereka termotivasi dengan apa yang kita berikan. Maka dengan cara apa? Memilih kata-kata yang baik, ya. Dan ingat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini tak boleh seorang itu berbicara di luar kemampuannya. Ini termasuk dalam maksudnya dalam ayat ini, ya. Terkadang ada orang yang, ya, ditanya berbicara tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia hanya mampu, contohnya mungkin dari satu sisi, sisi lain dia tidak mampu, maka dia memaksakan dirinya. Akhirnya apa? Ya, jawabannya sesat dan menyesatkan. Ini hati-hati. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ucapan yang baik juga, contohnya yang lain. Ini di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Ini berbicara tentang, ya, wa qul lahuma qawlan karima, ya, tentang apa? Seorang anak berbicara kepada orang tuanya. Ini kata yang baik. Maka Allah menyebutkan, maka berkatalah kepada mereka berdua, ya, dengan ucapan karim, ya, yang mulia. Artinya apa? Orang tua kita berbicara kepada kita dengan yang baik, kita harus lebih baik. Jangan orang tua kita berbicara baik kepada kita, justru kita lawan dengan perkataan yang tidak baik. Nah, ini adab seorang anak berbicara kepada orang tuanya, ini ada adabnya, ya, ada adabnya. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan sungguh Rabbmu memerintahkan kepada kalian agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Ya, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Kemudian perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, Allah sandingkan dengan apa? Wabil walidaini ihsan. Ya. Dan, ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ini bagian Bapak Ibu. Ibnu Mas'ud menyebutkan, ya, ada tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala selalu sandingkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, maka dalam ayat ini apa? Setelah Allah memerintahkan kepada kita beribadah hanya kepada Allah, ini kaitannya ibadah apa? Hablum minallah. Sifatnya apa? Vertikal. Ya, atau sifatnya horizontal, sifatnya adalah hubungannya dengan Allah. Ibadah kepada Allah. Kemudian setelah itu adalah hablum minan nas. Ibadah kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini harus diperhatikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ada dua hal yang Allah sandingkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Perintah mendirikan sholat.
Yang kedua, perintah menunaikan zakat. Yang ketiga, perintah untuk taat kepada Allah, ya. Kemudian apa? Taat kepada Rasulullah. Bagian pertama, ibadah kepada Allah, mendirikan sholat, taat kepada Allah, ini namanya hablum minallah. Ya. Bagian berikutnya adalah berbakti pada kedua orang tua, tunaikan zakat, kemudian taat kepada Rasulullah. Bagian apa? Hablum minannas. Ini harus dijaga. Ya. Jadi hubungan dengan Allah dan manusia itu tidak boleh dipisahkan. Keduanya ini adalah satu kesatuan, baik bagaikan dua belah mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jangan hanya apa? Saya beribadah hanya kepada Allah. Birrul walidain tidak. Saya durhaka cukup, ya, durhaka pada orang tua. Atau hanya taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah. Atau apa? Hanya mendirikan sholat, tidak mau menunaikan zakat. Ini salah. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, keduanya ini harus dijaga. Ya. Makanya dalam Al-Quran perintah hablum minallah cuma satu. Ya. Hanya ibadah kepada Allah. Tapi hablum minannas itu banyak. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk hablum minannas setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berbicara kepada manusia dengan cara yang baik. Jadi fitrah kita ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Fitrah kita ini adalah sebagai manusia menginginkan kebaikan. Sebagaimana orang juga menginginkan kebaikan dari kita. Maka kita ini ketika berbicara pada orang lain harus dengan ucapan yang baik. Begitu pula ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Sehingga dalam ayat ini, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah sebuah ucapan kepada orang tuamu dengan ucapan yang baik, yang mulia, yang lebih baik dari apa yang mereka ucapkan. Sehingga dalam ayat selanjutnya dalam ayat ini, ya, sambungan surat ini, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, ya, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, maka disebutkan dalam ayat, ya, imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma. Kalaulah yang orang tuamu itu mereka hidup di sisimu dalam keadaan apa? Ya, sudah tua renta, dalam keadaan, ya, lanjut usia. Ya, au kilahuma, atau keduanya hidup bersamamu, berdampingan denganmu, hidup di bawah atap rumah dengan satu rumah denganmu. Fala taqul lahum uff, jangan kau mengatakan uff. Uff itu adalah kata penolakan yang paling ringan tapi tidak dibolehkan. Ya. Terus gimana kita cara menolak orang tua? Carilah kata ucapan yang lebih baik. Ya. Ucapan yang lebih baik yang membuat orang tua kita itu tidak tersinggung, tidak marah, tidak benci, tidak dongkol pada dirinya. Ya. Tapi kadang kita ini diajak bicara sama orang tua kita, ya, apalagi orang tua kita bersama kita, ini seakan-akan kita berkuasa, sehingga keluarlah kata-kata hewani dari lisan kita. Ya? Ini kalau kita di lisan kita aja keluar kata hewan, bagaimana dalam hati kita? Ya, dalam keadaan sak kebun hewan semua ucapan. Ya, wala taqul lahum uff, wala tanharhuma, jangan kau caci mereka, kau sakiti mereka. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan kepada mereka ucapan yang baik. Ini contoh, ya, ini contoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, fitrah kita ingin dihormati, ingin dihargai, ya. Fitrah kita ingin apa? Kebaikan. Nah, maka ketika kita ingin kebaikan pada diri kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain, termasuk kepada kedua orang tua kita. Kemudian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, ucapan yang baik yang harus kita ucapkan kepada manusia, ya. Dalam ayat surat Thaha ayat 34, ayat 33, 43, 44, ya. Ya, disebutkan faqula lahu qawlan layyinan.
Maka ucapkanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Ya. Jadi Musa dan Harun ini diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pembesarnya saat itu siapa? Fir'aun. Maka Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun ya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas ya. Namun Musa dan Harun datang kepada Fir'aun tidak langsung datang, kamu kafir kepada Allah, tidak ya. Hai adu Allah, wahai musuh Allah, tidak, tunjuk-tunjuk tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun qaulan layyinan ya, ucapan yang lemah lembut ya. Bukan ucapan yang maksudnya ucapan penakut, tidak, tapi ucapan yang lemah lembut. Namanya pemimpin itu kalau dinasehati, kalau kita memberikan nasihat kepadanya, ya namanya dia masih gagah gitu kan. Kadang mereka lebih banyak tidak mau menerima nasihat ya. Jangankan presiden, RT RW saja ya, kadang ogah menerima nasihat kita, apalagi yang memberikan nasihat itu adalah anak kemarin sore ya, anak kemarin sore ya, sehingga keluarlah jawaban, apa sih lo gitu kan, baru bocah ya, kemarin sore ya, saya lebih duluan mencicipi garam daripada kamu sekarang ini mau nasihat saya, ya kan? Ini baru sekedar kerucut saja ini, belum yang lebih tinggi. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang mulia, ya, dengan ucapan yang baik, ya, dengan ucapan yang lembut. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Thalah, idhaba ila Fir'aun, ya, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, ya, innahu tagha, dia itu adalah tagha. Tagha itu apa? Orang yang tajawazul had, orang yang melampaui batas. Kurang apa melampaui batasnya Fir'aun? Ya, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apa yang ucapkan? Ya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar menolak menyembah Allah, tapi apa? Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya disebutkan ia adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Bukan ucapan cacian, bukan ucapan hinaan atau mempermalukan di depan orang, tidak. Jadi ada menasihati juga, ada caranya, ya, ada caranya, ada meluruskan, tidak di depan orang lain sehingga membuat mereka malu. Ya, mungkin betul ia melakukan kesalahan, betul kita meluruskan ya, kesalahan mereka, tapi tidak harus di depan orang. Ya, maka ada caranya. Ucapkanlah dengan ucapan layyinan, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar mereka itu ya mengingat, ya, agar mereka mau mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati bapaknya. Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah tokoh. Ya. Tokoh yang semua orang yang di sekitarnya itu tunduk kepada bapak Nabi Ibrahim yang namanya Adam. Namun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim datang kepada bapaknya dengan santun sekali, dengan santun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ke-42 sampai 47 ya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-42 sampai 47. Ya, ini nasihat Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Jadi apa? Cara berbicara Nabi Ibrahim memilih kata-kata yang mulia. Ya. Bukan karena dia adalah seorang nabi atau seorang rasul atau seorang khalilullah. Yang dihadapi ini bapaknya. Ya. Yang di dalam bapaknya ini adalah, dari situlah dia memiliki garis keturunan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada bapaknya bukan posisi dia adalah sebagai ya, orang yang terhormat, tidak, tapi beliau ya
alaihi salam memilih kata-kata yang baik kepada bapaknya. Contohnya dalam surat Maryam ada ayat yang ke 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, panjang ayatnya. Apa kata Ibrahim? Idh qala li abihi ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, ingatlah ketika dia, yaitu Ibrahim, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Nah, ini ucapan mulia. Wahai bapakku, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa membantumu sedikit pun. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim tidak langsung melarang bapaknya, langsung aja, nggak boleh. Ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini tidak. Nabi Ibrahim memilih kata-kata yang baik wahai bapak. Jadi Nabi Ibrahim mengajak kepada bapaknya untuk berpikir dulu. Jadi menyembah patung, menyembah berhala dan patung ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong kita. Dengan bahasa santun, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa membantu kita? Ini pertanyaan seorang anak kepada bapaknya. Kira-kira jawaban kita gimana ya? Kira-kira? Maka Ibrahim mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya aku memiliki sedikit ilmu. Jadi Ibrahim mengatakan, aku telah diturunkan wahyu oleh Allah. Aku sebagai rasul, sebagai nabi tidak. Tapi Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, aku memiliki ilmu, sedikit ilmu. Minal ilmi artinya sedikit ilmu, bagian daripada ilmu. Malam ya'tika, yang ilmu itu mungkin engkau tidak ketahui. Bapaknya diakui oleh Ibrahim adalah seorang yang pintar, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dihormati. Tapi Ibrahim memilih kata apa? Aku ini diberikan ilmu, sebagian ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin sedikit ilmu yang aku miliki inilah tidak engkau miliki. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapak. Artinya apa? Pemilihan kata tepat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya, meskipun bapaknya tersebut tetap tidak mau menerima akan dakwah Nabi Ibrahim. Karena apa? Urusan hidayah ada di tangan Allah. Putusan petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-24 sampai 30. Datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempersilahkan di tamu. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan sebuah makanan, mungkin satu piring makanan. Nabi Ibrahim mengatakan, di dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Datanglah tamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menerima tamunya dengan penuh kasih sayang, karena bagian daripada orang beriman adalah fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Di antara memuliakan tamu, mempersilahkan mereka masuk, memberikan makan yang mungkin makanan tersebut kita miliki, apapun saja. Ibrahim mengatakan, sudahkah kiranya kalian memakan sungguhan yang aku berikan? Nah, ini bahasa dari Ibrahim. Tidak mengatakan makan, tidak.
Kalau nggak makan ya udah diam aja. Enggak begitu. Ya kan? Tapi Ibrahim apa? Katakan, sudikah kalian untuk memakan apa yang aku hidangkan? Masya Allah. Ini bahasa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka yang berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah bentuk daripada qaul wa qulu lin-nasi husna. Berbicaralah dengan maksud yang baik. Ada namanya qaulan ma'ruf. Ya. Jadi kita posisikan ucapan kita ini ucapan baik kita sesuai dengan kadar kemampuan orang yang kita ajak bicara. Yang kedua adalah ada ya, apa? Qaulan sadida. Ya. Qaulan sadida itu apa? Qaulan ya, yang baik pula yang menjadi sandaran hidup bagi seseorang. Yang ketiga ada qaulan baligh, ya, ucapan yang membuat seorang itu ya tertarik, ya, menerima, meresapi apa yang kita ucapkan. Yang selanjutnya adalah ada qaulan layyina, ada ucapan yang lembut, ya, tidak kasar. Yang terakhir adalah ada qaulan karimah, ya, qaulan yang mulia yang kita ucapkan khusus ya kepada orang tua kita. Ini harus kita pilih Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Nah, jadi termasuk kita kepada anak-anak kita, jangan sampai kita perdengarkan ucapan yang buruk kepada mereka atau ucapan-ucapan yang buruk. Ya, karena anak-anak di usia dini seperti ini, ya, ketika mereka mendengarkan ucapan yang tidak baik, maka hal itu pula mereka akan ucapkan kepada yang lain. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itulah yang mereka akan kerjakan. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qulu lin-nasi husna. Allah gandeng ucapan ini dengan ucapan apa? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ya. Jadi orang yang ya mendirikan salat ucapannya baik. Orang yang menjaga salatnya insya Allah ucapannya baik. Karena Allah sebutkan dalam surat ya, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Maka ketika seseorang telah menjaga ucapannya, ungkapannya, lisannya, berbicara dengan manusia dengan ucapan baik, maka jangan lupa dirikanlah salat, wa atuz zakat, yang tunaikanlah namanya zakat. Allah sandingkan, Allah tetapkan wa qulu lillahi wa qulu lin-nasi husna ini dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 di tengah-tengah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, kepada orang yatim, orang miskin, baru wa qulu lin-nasi husna, kemudian diambil dengan apa? Dirikan salat dan tunaikan zakat. Artinya apa? Ucapan yang baik, ya, perkataan yang baik pada manusia ini sangat mulia dan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat-sifatnya itu disebutkan secara khusus oleh Allah dengan kalimat ma'ruf, dengan kalimat salim, dengan kalimat baligh, dengan kalimat layyin, dengan kalimat ya karim dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah 1 jam berbicara. Kita mulai tadi pukul 10.30 pas dan alhamdulillah sekarang sudah pukul 11.38 ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena zuhur sekarang sekitar jam 12:02. Ya, sisanya mungkin kita tanya jawab setelah ini ya. Mungkin ada yang harus disampaikan, harus dipertanyakan, ya kami berikan waktu tafadhol. Baik, jika tidak ada, ya, ada silakan. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya terkait ini ya, kan kita nih di sini kan marketing ya, bisnis kan lebih ke arah marketing. Kita banyak bertemu dengan banyak buyer lah gitu, dengan berbagai macam jenis bisnisnya gitu. Nah, yang kita nggak tahu tuh seperti apa, apakah mungkin halal atau haram gitu kan kita ini ya apa namanya ya nggak tahu lah gitu kan. Apakah nanti di depannya kita mungkin baik, ternyata mungkin di belakangnya seperti apa kita nggak tahu. Nah dari gimana nih kita sebagai pelaku ya sebagai marketing ini menjaga gitu, atau ada nggak sih batasan-batasannya agar kita tuh nggak terhindar, bisa memilih gitu klien-klien mana yang sekiranya sesuai dengan syariat gitu, yang kita bisa sama-sama berkah gitu usahanya gitu kan. Namanya kita bertemu dengan banyak pelaku usaha gitu, pastinya kan usahanya macam-macam tuh yang kita nggak tahu. Mungkin dengan kita apalagi kita kayak jasa-jasa ini kan, jasa bikin website, jasa memasarkan produk mereka gitu. Nah itu nanti pasti kan kalau misalnya ada segala hal tertentu yang mungkin kurang baik dari sisi agama, mungkin kan kita juga kena dari itunya apa, entah kebaikannya atau mungkin keburukannya gitu. Nah ada nggak sih batasan-batasannya seperti apa gitu agar kita tuh bisa, oh ini kayaknya kurang baik, oh ini bisa gitu misalnya terima gitu. Kira-kira gitu bisa dipahami kan? Jadi intinya dalam ayat ini disebutkan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik atau berucapan baik kepada seluruh manusia. Apalagi posisi kita ini sebagai marketing ya, atau sebagai jasa atau sebagai orang yang memasarkan produk. Ya secara umum kita harus melayani mereka dengan baik. Ya, melayani mereka dengan baik. Jadi kita harus mengeluarkan atau menyambut mereka itu dengan nilai-nilai kebaikan semua. Jangan sampai kita salah ucap, salah ujar, sikap kita juga buruk pada mereka. Karena mereka adalah pasar kita. Ya. Karena mereka ini adalah orang yang kita tawarkan produk dan barang kita. Mereka yang kita tawarkan akan jasa kita. Maka selebihnya bisakah kita filter ya? Kita pilih ini yang harus kita ambil, ini harus kita tinggalkan. Nah, ini nanti proses beda lagi. Ya, setelah komunikasi itu kita masuk, sudah kita berbicara dengan mereka, nanti bisa kita simpulkan. Nah, bisa kita simpulkan ini yang harus kita lanjutkan, ini yang harus kita ya sampai di sini saja. Sepertinya orang yang tidak serius mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Intinya dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita berbicara baiklah pada manusia. Ya. Ketika kita telah berbicara baik kepada manusia, orang nyaman terhadap kita, apalagi kita sebagai marketing atau mungkin sebagai sales kah atau sebagai pedagang kah dan sebagainya, insya Allah mereka itu akan mengejar kita, ya, akan mencari kita. Ya. Nah, konsep kaidah yang pertama apa? Berbicara dengan yang baik. Ya, bagaimana kita akan mengenal mereka secara mendalam, sementara di pembukaan pertama saja tidak terkesan bagi mereka. Inilah namanya ya yang disebutkan tadi qaulan baligha. Jadi ya ucapan kita, pembicaraan kita, sambutan yang pertama ini harus sampai ya menyentuh ke hati mereka. Ya. Atau apa penjelasan kita kepada mereka tentang produk yang kita miliki, yang kita tawarkan kepada mereka, ini ya berkesan, itu baligha namanya, sampai kepada mereka. Nah, baru setelah itu ada proses berikutnya. Ya, intinya secara umum ya syariat mengajar kepada kita berbicara kepada manusia dengan baik. Ya, berbicara kepada manusia itu dengan baik. Baik itu adalah dia laki-laki, perempuan, dia muslim atau non muslim, ya, atau ya
yang lain sebagainya. Bicara. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita salam, ya, kepada siapa yang kau kenal atau tidak kau kenal. Ini artinya syariat mengajarkan kepada kita. Kecuali mama kita betul kita kenal dia, maaf dia non muslim katanya tidak boleh salam pada mereka. Ya, jadi seperti itulah yang diajarkan kepada kita semua oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi-Nya ini. Allahu a'lamu bishawab. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi kan menyinggung untuk berbuat baik kepada keluarga ya. Misalkan salah satu orang kita sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana cara berbakti kita kepada satu orang kita yang sudah meninggal dunia? Sedangkan kita merasa bakti kita kepada orang tua kita itu waktu masih hidup itu kayaknya kurang. Cukup. Nah, itu gimana? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Salah satu cara untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kalau masih hidup, istilah kita bisa melakukan apa yang mungkin terbaik bagi kita. Namun masalahnya orang tua kita sudah tiada. Ya, kita merasa saat hidup, ya, mereka itu kita tidak cukup melakukan berbuat baik kepadanya. Maka ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, ya. Bukti kita berbuat baik atau cara kita berbuat baik kepada orang tua kita sudah meninggal, maka berbuat baiklah kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Yang mungkin dia punya teman, punya sahabat yang dulu masya Allah beliau akrab sekali, sebagai friend, sebagai bestie lah mungkin bahasa sekarang. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Artinya jaga silaturahim dengan mereka, atau jaga hubungan baik sebagaimana dulu orang tua kita berbuat baik kepada mereka. Nah, inilah salah satu ulama yang menyebutkan. Kemudian yang kedua, banyak berdoa dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ya, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan keduanya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila anak cucu Adam itu mati, tidak mata min Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam, cucu Adam itu meninggal, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali 3 hal. Di antaranya anak sedekah jariyah, ya. Kita bersedekah atas nama orang tua kita boleh, yang sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada ilmu yang diajarkan oleh orang tua kita, maka amalkan. Ya, contohnya ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu tentang berbisnis, ilmu tentang yang baik-baik, kerjakanlah. Maka selama ilmu itu kita kerjakan, maka selama itu pula ya kebaikan akan mengalir kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Ini cara berwalidain kita kepada kedua orang tua yang meninggal. Yang ketiga, wawaladun sholih yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini adalah cara-cara yang Nabi SAW sebutkan. Salah satu bentuk ya kita birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Allah a'lam. Silakan Bapak. Gini Pak Ustaz, menyambung kita sebagai sebagai orang digital marketing Pak. Kadang-kadang orang marketing itu kan ya istilahnya nggak 100% itu jujur ya Pak. Maksudnya jujur gini dalam omongan nih misalnya Pak. Misalkan kita berjadi nih misalnya yang kita buat gitu kan. Terus kita berbohong, oh iya ntar Pak. Saya lebih kerjakan, kalau kita bekerjakan gitu Pak. Kalau kayak begitu dosa kita kalau sedikit kalau Pak banyak itu gimana Pak? Ya, baik. Apa Islam itu kadang-kadang kita berbohong itu untuk menjaga diri kita, kadang-kadang untuk image dari diri kita gitu Pak. Jadinya kita gimana di posisi kita menempatkan diri kita Pak, gitu aja Pak. Baik, ada kaidah dalam hadis Nabi SAW, iyyakum bil kadzib, hati-hati jangan berdusta.
Ainal kadhib yahdi ilal fujur, karena dosa berdusta itu akan membawa seorang kepada dosa. Ainal fujur yahdi ilal nar, karena dosa itu akan membawa kepada neraka. Jadi gini Bapak Ibu, kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang jujur. Jadi posisi sekarang ada order, ada pekerjaan, qadarullah belum bisa kita selesaikan atau belum kita kerjakan. Orang nanya kepada kita, sudah selesai belum? Oh, sedang dikerjakan, padahal belum. Kira-kira ini jujur atau tidak? Jujur atau dusta ya kira-kira? Ada order, ya, ditanya sudah dikerjakan, oh sudah kita kerjakan, padahal belum kita kerjakan. Ini dalam rangka untuk menjaga image. Ya. Nah, baik. Sekarang ini kebaikan atau tidak? Kejujuran atau kebohongan namanya? Tentu kebohongan ya, karena belum kita kerjakan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalau kita jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah itu akan memperbaiki amal. Dari situlah akan lahir namanya keberkahan. Kalau antum itu belum kerjakan, bilang saja dengan kata yang lain, ya, belum bisa dikerjakan. Cari kata-kata yang lain, ya, yang mungkin kata yang lain tersebut, ya, menjadikan antum itu tidak berbohong dan image antum itu bisa terjaga. Nah, cari kata lain, ini biar antum, ya, biar antum. Jangan sampai antum belum kerjakan, ternyata apa sedang dikerjakan. Ini salah juga. Ini salah dengan alasan untuk menjaga image, padahal ini adalah kebohongan. Dan ingat, ketika seorang melakukan satu kebohongan, maka pasti akan menunggu kebohongan yang lain. Ya, satu melakukan kedustaan, ya, pada dasarnya sedang kita ditunggu oleh kedustaan yang lain. Hal itulah yang menjadikan mungkin usaha kita tidak berkah. Apa yang kita dapatkan itu tidak terasa nikmat, apa yang kita rasakan itu tidak terasa nyaman. Karena apa? Kita tidak jujur dengan apa yang kita lakukan. Kalau antum berani mengatakan belum dilakukan, kerjakan, maka katakanlah. Atau antum cari kata-kata yang lain yang kata-kata tersebut tidak menjadikan orang yang mengorder antum dari kecewa dan tidak menjadikan antum berdusta. Ya, baik. Maka kerjakan bila antum tidak, ya, tidak terlibat dalam masalah ini. Kerjakanlah, ya meskipun sedikit, ya kan? Meskipun sedikit, tapi bukan akal-akalan yang tidak, ya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, ya, jadi konsep, ya, seorang pengusaha yang sukses, ya, bahkan penelitian dari orang Barat itu adalah kata jujur adalah kunci yang pertama. Kata jujur adalah kunci yang pertama. Yang lainnya itu orang nomor sekian, ya, jujur yang pertama. Ya, maka usahakanlah wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar, tidak ucapan yang jujur. Maka setelah itu kita lakukan, Allah menyebutkan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Allah akan mencurahkan kalian rezeki. Jadi ketika kita jujur, rezeki kita datang, order kita makin lancar. Ini jaminan dari Allah. Ya, yuslih lakum a'malakum. Order kita lancar, bisnis kita lancar, keuntungan kita makin banyak, ya, terus mengalir dan sebagainya. Ya. Kuncinya adalah jujur. Allah a'lamu bishawab. Baik, cukup insyaallah ya. Pak Ustaz, Silakan. Kita punya produsen nih kan, nah, terus begitu kita jual sama apa gitu ya Pak. Kadang-kadang Bapak beli di mana nih, gitu kan. Seenggaknya kita, ya dari saya gitu, padahal kita tahu itu belinya di produsen itu ya kan. Gimana posisi kita nih Pak? Apa kita jujur bahwa kita memberikan kontak langsung sama produsennya, atau kita gimana nih? Rekan kerja aja jawabannya. Jawabannya rekan kerja aja. Gimana belinya rekan kerja? Atau ya, apa bahasa kita? Rekan kerja lah bahasanya. Ya, atau partner kerja kita. Gitu aja. Jangan minta
Di mana beli? Oh ini di toko ini, langsung kasih kalah makanya. Kita dapat untung. Ya. Maka ucapkan rekan kerja. Karena memang tempat kita beli tersebut kan memang rekan kita. Ya sama-sama pedagang. Kita sudah sepakat dengan mereka, barang mereka akan kita jual kan? Ya udah rekan kerja aja. Atau partner kerja. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita langsung aja kayak begitu, ya kata juga kita kan. Allah a'lamu. Baik, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.